الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat di lingkungan Pamulang Permai 1 dan sekitarnya, bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Hidayah insyaallah akan dimulai pada pukul 6:45 menit. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di rumah, kami persilakan untuk bisa segera hadir di Masjid Al-Hidayah. Sebelum berangkat ke Hidayah, tolong dicek dulu pintunya, pastikan telah terkunci. Terus dapurnya, kompornya pastikan sudah mati kompornya, sehingga dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang di bawah hadir sekalian, untuk bisa jamaah kita semuanya bisa salat Id di Masjid Al-Hidayah, kami persilahkan Pak, kita berdiri sejenak merapatkan safnya karena di belakang sudah numpuk. Kita takbir 3-4 kali. Oke. Ya, di depannya yang kosong diharapkan untuk langsung maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus dirapatkan terus. Ibu-ibu di bawah bisa menyesuaikan karena gambarnya juga sudah ada di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus di depannya yang kelihatan masih kosong, mohon untuk bisa maju karena jamaah masih banyak yang masuk juga. Nanti di sayap kanan kiri juga silahkan untuk bisa diisi dengan serapi-rapinya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الهدى إلى يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang mulia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya, keberkahannya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu merahmati kita semua dan memberkahkan kita semua, dipanjangkan umur kita, dimanfaatkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang termulia, manusia yang kita jadikan suri tauladan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan melaksanakan perintahnya dan sunnah-sunnahnya, kiranya kita semua kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, izinkan kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar para jamaah haji kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji, kiranya Allah Subhanahu wa taala memperlancar ibadahnya, disehatkan badannya, bisa menjalankan rukun dan wajibnya di tanah suci, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau-beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita mohonkan kepada Allah bahwasanya orang-orang yang pada tahun ini berkorban, mengikhlaskan sebagian hartanya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotong hewan kurban, mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadahnya. Allah gantikan seluruh harta bendanya dengan keberkahan berlimpah, serta insya Allah keluarganya pun akan selalu mendapatkan penjagaan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nanti yang ketiga, kita mohonkan kepada para jamaah sekalian yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan secara sempurna dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga.
wabil khusus kepada Bapak Haji Muhammad Ma'ruf yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Primer Jatinegara. Mudah-mudahan dengan hidayah Fatihah kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dipulihkan kembali kesehatannya, dan mudah-mudahan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Ala hadiniyah wa likulli salihah wa ila khadrani Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil suratul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin sekalian, selanjutnya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Bahwasanya yang pertama, tadi malam dalam rangka kita memeriahkan Idul Adha 1446 Hijriah, kami di Masjid Al-Hidayah telah dilaksanakan acara lomba takbir dan bahkan pawai keliling dalam rangka syiar Islam, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar dan diikuti oleh anak-anak kita dari usia TK sampai kelas 1 dan kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, tiga kategori. Mudah-mudahan generasi-generasi kita akan dijaga oleh Allah iman Islamnya, dan mudah-mudahan Islam akan tetap jaya dan insya Allah tetap diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang penerimaan hewan korban. Penerimaan hewan korban sampai tadi malam pukul 20.400 dini hari banyak 133 mudhahi atau yang berkorban di Masjid Al-Hidayah, yang terdiri dari 77 mudhahi sapi dan 56 mudhahi kambing, dengan jumlah hewan kurban yang dipotong di Masjid Al-Hidayah sebesar 11 ekor sapi dan 56 ekor kambing. Dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah seluruh hewan kurban akan dibagikan kepada para mustakiknya, yaitu yang berada di wilayah RW 11, RW 14, RW 15 serta di sekitar Pamulang Permai 1 dan sekitarnya. Untuk pengambilan daging korban untuk mudhahi bisa langsung diambil pada pukul 10.00 sampai selesai, sedangkan untuk para mustakik bisa diambil setelah ba'da Jumat, ya sekitar jam 13.00 sampai jam 15. Pemotongan hewan kurban insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 8.00 kepada para jamaah atau memudhahi yang berkorban di Masjid Al-Hidayah. Dipersilahkan untuk bisa menyaksikan hewan korbannya dan sesuai dengan urutan daftar ulang ketika hadir di Masjid Al-Hidayah. Apabila dalam pelaksanaannya nanti sesuai dengan nomor urutnya dan dipanggil belum ada, kami panitia dengan kerendahan hati untuk diikhlaskan kami potong hewan kurbannya tanpa disaksikan oleh para mudhahinya atau para yang berkorbannya, karena dalam rangka untuk melancar acara kita pemotongan hewan kurban, karena pada hari Jumat dan tetap di Al-Hidayah nanti juga melaksanakan salat Jumat. Selanjutnya, bahwasanya pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini yang akan bertindak sebagai imam adalah Al-Ustadz Rahmat Munadzir SQ MA. Beliau adalah imam Masjid Raya Pondok Indah, dan khatib akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Hamami Zada SMMDC. Alhamdulillah keduanya sudah berada tengah-tengah kita. Untuk itu kami mengharapkan kepada jamaah sekalian serta ibu-ibu yang di halaman masjid kami, jangan meninggalkan tempat duduknya sebelum khatib selesai khutbah, karena itu adalah syarat kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Panas enggak apa-apa Bu,
di neraka lebih panas lagi nanti. Ya, sabir hanya hangat saja untuk menjaga kesehatan kita tambahnya ya. Jangan bubar dan meninggalkan tempat duduknya sebelum khotib selesai untuk berkhutbah, dan kita doakan, kita aminkan doa dari khotib. Yang terakhir, pada para jamaah sekalian yang membawa komunikasi, mohon dinonaktifkan, jangan sampai ketika khotib berkhutbah ada yang kotak-katik HP ya. Kami harapkan sekali lagi mohon dengan sangat supaya ibadah Idul Adha kita sempurna, HP-nya dinonaktifkan dan jangan megang HP selama khotib naik mimbar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami yang terakhir adalah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan hadirin sekalian yang mendukung baik moral maupun material dalam rangka pelaksanaan salat Idul Adha 1446 Hijriah. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kekhilafan atau pelayanan kami dalam melayani para jamaah sekalian, kami mohon maaf. Wal mahfu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله. Teruskan shafar pada Rabbi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seluruh umat Islam pada hari ini di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, bergemalah asma Allah di seantara dunia ini menyambut Idul Adha yang dirangkai dalam ibadah haji dan kurban. Sebagian umat Islam menunaikan ibadah haji sebagai penyempurnaan rukun Islam. Seluruh jamaah haji mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Ku penuhi panggilanmu wahai Allah, ku penuhi seruanmu, ku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kita di sini menunaikan salat Idul Adha dan kurban dalam rangka menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul tanpa memandang status, tanpa memandang posisi, kita ada semua setara, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita semua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para jamaah haji di sana. Di hadapan Allah mereka bersatu tanpa ada perbedaan. Semua adalah sama dan setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwalah yang menyatukan mereka sehingga mereka berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menghamba kepada Allah Tuhan alam semesta sekaligus menebarkan kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dengan penuh cinta. Kebersamaan dalam haji dan salat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita karena kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Kita lahir di dunia ini, tentu saja ada banyak perbedaan. Suku kita, golongan kita, status sosial kita, dan juga jenis kelamin kita berbeda-beda. Karena Allah memang menciptakan kita semua berbeda-beda. Tetapi meskipun perbedaan itu, bahwa kita sebagai makhluk Allah itu memang berbeda, tapi sesungguhnya yang menjadikan kita lebih mulia di hadapan Allah adalah takwa, karena takwa ilahi menjadi kunci dari kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dengan ketakwaan dan keimanan itulah maka para jemaah haji beribadah di sana dan juga kita di sini beribadah untuk menunaikan segala seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, memang Allah sudah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu semua adalah agar kita saling mengenal, saling tahu pada diri kita masing-masing bahwa kita sebagai makhluk Allah itu memang berbeda. Karena pada dasarnya yang paling utama bagi Allah adalah takwa. Oleh karena itulah, karena kita berbeda-beda dengan posisi yang berbeda, maka marilah kita tinggalkan sifat dan sikap merasa paling hebat, merasa paling berkuasa karena jabatannya, merasa paling kaya karena harta bendanya yang melimpah. Jauhi sikap merasa lebih mulia dari orang lain
karena nasab dan keturunan dari orang kaya, dari orang yang berpengaruh, dari pejabat negara, dan lain sebagainya. Junjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai. Harta benda, jabatan, nasab bukanlah yang paling substansial di hadapan Allah. Karena sekali lagi yang paling utama yang dinilai Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan kita. Artinya bahwa harta benda yang kita miliki, jabatan yang kita sandang sekarang ini, nasab yang kita memang punya itu bukan apa-apa. Karena di hadapan Allah hanya takwalah yang menjadi kunci kita bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para jamaah umat Islam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yang dituju hanyalah satu, yaitu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana para jamaah haji ada para pejabat, ada para orang kaya, ada yang punya nasab yang tinggi, ada juga yang paling berpengaruh, semua berkumpul menunaikan ibadah haji. Tapi di hadapan Allah mereka lah sama. Aktivitas ritual dalam haji lainnya seperti sa'i, tawaf, wukuf di Arafah adalah ritual yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam jamaah haji itu dalam kedudukan yang sama. Ritualitas kita dalam melaksanakan ibadah haji tentu saja itu adalah dalam kedudukan yang sama, setara. Pakaian mereka sama, tidak ada bedanya. Kita tidak bisa membedakan mana yang pejabat, mana yang orang kaya, mana orang yang punya nasab yang paling mulia. Tidak bisa dibedakan karena di dalam menunaikan ibadah haji mereka adalah sama, tidak ada perbedaan. Karena takwalah yang membedakan mereka semua dalam menunaikan ibadah haji. Karena itulah memakai pakaian ihram dalam ibadah haji adalah simbol dari kesucian dan kesetaraan umat manusia di hadapan Allah. Ibadah sa'i adalah simbolik untuk memperingati usaha keras Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah guna mendapatkan air demi anaknya Ismail yang kehausan. Melempar jumroh adalah simbol perjuangan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar ketika mereka berusaha melawan godaan setan. Wukuf di Arafah adalah simbol penyatuan kembali manusia dan keturunannya di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain salat Idul Adha dan juga berhaji di tanah suci, ada ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah simbol dari persaudaraan sosial. Menyembelih hewan kurban adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan. Karena bagaimanapun juga sifat-sifat binatang itu akan muncul dalam diri kita. Di situ ada sifat rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri. Itulah sifat-sifat hewan yang tentu saja di dalam kita hidup beribadah kepada Allah selalu ada godaan-godaan untuk egois, rakus dan serakah. Al-Ghazali, seorang ulama besar yang paling terpandang di muka bumi ini, dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah mengatakan bahwa dalam diri kita ada 4 sifat. Yang pertama adalah sifat hewan ternak. Karena hewan ternak ini punya sifat makan, minum, dan berkembang biak. Itulah hewan ternak. Sifat yang kedua adalah binatang buas. Binatang buas ini punya karakter menerkam, bertikai, konflik, dan mau menang sendiri. Sifat yang ketiga adalah sifat setan yang selalu tipu daya, menipu, berdusta. Inilah sifat setan. Dan yang keempat kata Al-Ghazali adalah sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kurban salah satunya adalah ibadah simbolik untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, terutama binatang buas yang dikutip oleh Al-Ghazali, yang disusun oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah, bahwa dalam binatang buas itu ada sifat rakus, suka berkelahi, bertengkar, berkonflik, dan selalu mau menang sendiri. Disitulah bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban,
maka ada sifat-sifat kebinatangan yang ingin kita hilangkan. Karena rakus, serakah, menang sendiri, bertengkar, dan konflik itu adalah sifat-sifat binatang. Dengan simbol-simbol kita menyembelih kurban, berarti kita sesungguhnya ingin melatih diri kita agar sifat-sifat kebinatangan itu hilang dalam diri kita. Lihat saja di sekeliling kita, masih banyak orang yang serakah menumpuk harta yang begitu banyak, harta begitu tumpuk, dicari-cari, kemudian dikumpulkan untuk kebanggaan. Ini adalah sifat-sifat yang harus kita kendalikan agar kita tidak terjebak di dalam pengumpulan harta yang berlimpah yang ujung-ujungnya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita saksikan bersama bahwa hampir di semua tempat yang ada di Indonesia ini kita saksikan sendiri banyak praktek-praktek korupsi yang dijalankan oleh kita. Dan itu adalah sesuatu yang hidup yang mendorong pada kita pada keserakahan. Praktek korupsi itu begitu menyebar di dalam diri bangsa Indonesia sehingga itu menjadi cerminan buruk bagi kita semua. Padahal gajinya sudah sangat melimpah, sudah sangat fantastis, fasilitasnya sudah sangat banyak, tapi tentu saja dengan godaan setan mereka selalu menumpuk harta dengan cara yang tidak halal. Karena itulah para jamaah salat Idul Adha, kita juga bisa saksikan para politisi kita, para pejabat kita mungkin saja selalu berkonflik yang meskipun itu enggak begitu besar, yang tidak begitu substansial, hal-hal yang sepele harus diselesaikan di pengadilan. Dan itu sifat dari pertengkaran, pertikaian yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan cara mudah, tapi ujung-ujungnya semua demi hukum, semuanya demi keadilan, maka semua dibawa ke lembaga pengadilan. Dan itu adalah cermin bahwa kita sebagai umat Islam dan sebagai hamba Allah selalu mendapatkan godaan setan untuk selalu berpraktek pada hal-hal yang tidak baik. Karena itulah para jamaah salat Idul Adha, kurban ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana teladan dari Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya menyembelih anak satu-satu yang ketika itu sudah menginjak remaja. Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpi itu adalah perintah Allah sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Mari kita bayangkan betapa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah karena anak satu-satunya yang telah lama beliau nantikan hingga usia tua pada akhirnya harus dikurbankan atas perintah Allah dengan cara disembelihnya sendiri. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim menghadapi perintah tersebut? Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah. Karena itulah kurban ini bagian dari momentum kembali kepada peristiwa Nabi Ibrahim melaksanakan kurban. Para hadirin salat Idul Adha yang berbahagia, bahwa ketika kita berkurban maka sesungguhnya ada sifat-sifat malaikat yang muncul yang dihadirin oleh kita. Karena itulah ketaatan kita kepada Allah. Berkurban adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kurban juga adalah punya dimensi horizontal sebagai bagian dari persaudaraan sosial. Sehingga kurban itu bukan hanya ibadah kepada Allah yang punya dimensi vertikal, tapi kurban juga berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Menikmati daging kurban di hari ini ataupun di hari besok itu adalah bagian dari kenikmatan kebahagiaan kita sebagai manusia. Karena kita memang simbol dari ketika bahagia menikmati hidangan adalah memakan daging. Tapi betapa banyak orang-orang yang tidak sempat, tidak punya kemampuan finansial untuk makan daging. Karena itulah kurban ketika dibagi-bagi kepada para mustahik adalah bagian dari berbagi kebahagiaan kepada orang-orang lain. Karena masih banyak umat kita yang tidak bisa makan dengan nikmat. Mereka hanya makan dengan nasi, tempe, sambal, dan garam. Dan itu adalah fenomena betapa kita masih susah. Masih banyak orang-orang fakir miskin di hadapan kita. Dan itu semua
harus kita bantu setidaknya dengan kurban ini berbagi kebahagiaan kepada mereka. Mari sisihkan harta kita yang kita miliki untuk berbagi di setiap hari raya Idul Adha ini. Jangan khawatir, harta kita tidak akan berkurang karena ikut berkurban. Allah lah sang pemberi rezeki yang akan melipat gandakan rezeki kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur suatu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sehingga dengan ini maka rezeki yang kita bagikan, kurban yang kita bagikan pada hari ini, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah adalah zat yang memberikan rezeki yang paling luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah di dalam Idul Adha ini kita renungkan kembali bahwa kita sebagai hamba Allah selalu taat kepada Allah. Jangan sampai sifat yang kita munculkan adalah sifat setan yang selalu menipu, tipu daya, berbohong dan lain sebagainya. Marilah kita ikuti, kita pupuk diri kita sendiri agar bisa melengkapi sifat-sifat malaikat. Karena itulah malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Sehingga kita setidaknya mensifati, meniru sifat-sifat malaikat. Karena itulah para jamaah salat Idul Adha, mari sekali lagi kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Kita juga berbagi kepada semua orang agar kita menjadi hamba-hamba yang paripurna, hamba yang paling substansial di hadapan Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah dijadikan sebagai hamba yang akan masuk surga di hari-hari kelak. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتقوا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر
عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله